Kan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Siti Alvina Nurdayati dengan NIM 7311419179. Yang kedua yaitu Sifaur Rahman dengan NIM 7311419158. Yang ketiga dengan Dimas Badar M dengan NIM 7311419137. Dan yang terakhir Elsa Nur RF dengan NIM 731141912221. Sebelum kita melakukan investasi, kita harus melakukan analisis terhadap kelayakan saham, apakah kita itu layak untuk berinvestasi terhadap saham tersebut. Adapun analisis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah teknik yang berfokus pada beberapa faktor seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, industri, dan kondisi ekonomi, baik itu ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kemudian yang kedua yaitu analisis teknikal yang bertujuan untuk mengamati beberapa pola seperti data pasar, volume transaksi, hingga harga saham. Bank BCA berdiri pada tahun 1957 dan mulai memasuki saham publik perdana pada tahun 2000. Adapun beberapa anak perusahaan BCA berada pada bidang finance, insurance, sekuritas, dan perbankan syariah. Kondisi ekonomi makro. Pada ekonomi global, untuk keadaan ekonomi dunia pada tahun 2021 terdapat pada nilai 5,9%. Sedangkan untuk tahun sebelumnya yaitu 2020, ekonomi global berada pada titik minus 3,1. Berarti pada tahun 2021 keadaan ekonomi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk ekonomi domestik, ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2021 tumbuh sebanyak 3,51%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai 3 pada tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan 1 sampai dengan 3 pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Tumbuh sebesar 3,24%. Kemudian untuk tingkat inflasi berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0 plus minus 1%. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87%, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh pemerintah domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Kedepan Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya, yaitu 3,5 di plus minus 1% pada tahun 2022. Kemudian ada BI 7 Days Reverse Repo Rate. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 18 sampai 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,50%.
suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk suku bunga dasar kredit, PT Bank BCA mendapati angka suku bunga dasar kredit untuk korporasi sebesar 7,95 dan untuk retail sebesar 8,20. Kemudian kondisi perbankan di Indonesia. Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulanan penyaluran kredit baru pada triwulan 3 2021 tumbuh positif, meski melambat dari periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai saldo bersih tertimbang permintaan kredit baru triwulan 3 tahun 2021 sebesar 20,9%, lebih rendah dibandingkan 53,9% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis kredit, terindikasi dari SBT yang tercatat positif, baik bank kredit investasi maupun kredit konsumsi. Secara sektoral, penyaluran kredit baru tertinggi terjadi pada sektor konstruksi dengan SBT sebesar 55,8%, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, dan sektor industri pengolahan dengan SBT masing-masing sebesar 55,7% dan 48,9%. Pada analisis perusahaan saham, terdapat 3 poin penting, yaitu posisi perusahaan, laporan keuangan, dan kinerja saham. Posisi Bank BCA di industri perbankan. Pada triwulan 3 2021, tercatat laba bersih tumbuh 15,8% menjadi 23,2 triliun. Dari sisi dana pihak ketiga, BCA berhasil membukukan kinerja yang solid pada triwulan 3 2021. Kasa naik 21% mencapai 721,8 triliun per September 2021, dengan deposito juga meningkat 9,7% menjadi 201,9 triliun rupiah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dinyatakan jika saham Bank BCA layak untuk dilakukan investasi berdasarkan faktor fundamental seperti kinerja laporan keuangan yang baik, posisi perusahaan di industri yang baik, serta kondisi perbankan di Indonesia yang mulai membaik menjadikan Bank BCA layak untuk dilakukan investasi khususnya dalam bidang perbankan. Selain itu, saham BCA memiliki market cap yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahman, NIM 73114191158. Di sini saya akan menganalisis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. Yang pertama, profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang diproduksi menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini.
PT Sido Muncul sendiri beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 123, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. PT Sido Muncul tercatat di BEI pada tahun 2013 dan PT Sido Muncul ini bergerak pada bidang industri jamu dan farmasi. Adapun anak perusahaan PT Sido Muncul adalah Muncul Nigeria Limited, PT Berligo Mulia Pharma, PT Muncul Mekar, dan PT Semarang Herbal Indoplan. Selanjutnya, analisis fundamental. Yang pertama dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Dalam rasio likuiditas ini memiliki rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Di mana rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Namun, perusahaan Sido Muncul memiliki rasio lancar dan rasio cepat di atas angka 1, yang artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar utang jangka pendek yang baik. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, perputaran aset. Perputaran aset mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2021, yang artinya di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aset tersebut. Selanjutnya, perputaran persediaan mengalami penurunan maupun kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Yang mana artinya semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif. Selanjutnya, perputaran piutang, di mana perputaran piutang mengalami penurunan maupun kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Yang artinya, di mana semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi berbagai kewajiban hutang jangka panjang mereka. Di mana rasio hutang dan debt to equity ratio mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Di mana margin laba kotor dan margin laba operasi mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Sedangkan margin laba bersih mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2021. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Dharma Esa akan memaparkan hasil analisa fundamental dari PT Kimia Farma. Berikut ini adalah topik yang akan dibahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah makroekonomi dan sektor rotation. Lalu yang kedua, bisnis model. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, valuasi. Dan yang kelima adalah hasil dari pembelian saham yang saya beli. Topik yang pertama yaitu kondisi makroekonomi. Seperti yang diketahui pada beberapa bulan belakangan ini,
Inflasi yang terjadi di US sudah mulai meningkat, yang berawal dari kuartal 2 yaitu sebesar 4,2% sampai dengan 5,4%. Hingga sampai pada bulan Februari 2022 sudah mencapai 7,9%, yang mana kenaikan inflasi ini menandakan bahwa konsumsi masyarakat sudah terlalu tinggi. Sehingga salah satu opsi yang dilakukan oleh Bank Sentral US atau The Fed guna menurunkan angka inflasi tersebut adalah dengan tapering atau meningkatkan suku bunga obligasi agar tingkat konsumsi menjadi turun dan uang yang beredar juga akan semakin berkurang. Dan hal tersebut tentunya mengakibatkan beberapa harga saham terkoreksi, sehingga saham-saham yang defensif seperti finance, healthcare, dan lain-lain bisa jadi pilihan yang bagus pada kondisi saat ini. Berikut ini adalah gambaran dari sektor rotation. Dengan melihat sektor rotation, kita dapat memperkirakan dalam kondisi manakah perekonomian di negara ini berada, dan bisa juga untuk mengetahui kondisi industri yang sedang bagus atau tidaknya. Maka jika dilihat dari kondisi perekonomian di negara Indonesia ini, untuk sekarang ini bisa dikatakan sedang ada di antara early recovery dan juga full recovery ya, sehingga dapat terlihat pada gambar bahwa market sedang dalam kondisi top market. Dan industri apa sih yang mungkin diuntungkan dalam perekonomian yang ada di fase tersebut? Yang pertama, kita bisa memilih industri-industri yang bersifat defensif. Kenapa sih memilih industri yang bersifat defensif? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika market sedang berada di posisi top market, kita harus lebih berhati-hati terhadap industri-industri yang cyclical atau sangat terpengaruh dengan adanya perubahan ekonomi. Sedangkan industri yang defensif itu kemungkinan terpengaruhnya relatif kecil dibanding dari industri yang cyclical. Adanya tapering yang terjadi di US juga menjadi alasan ya untuk memilih saham-saham yang defensif. Sedangkan untuk jangka yang pendek seperti kurang dari 3 tahun, sektor yang diuntungkan pada kondisi ini yaitu energi dan juga komoditi, yaitu seperti coal, nikel, batu bara, dan lainnya. Dan ada juga berita perang antara Rusia dan Ukraina juga berpengaruh pada sektor ini. Setelah melakukan analisis untuk makroekonomi dan sektor rotationnya, saya memutuskan untuk memilih saham dari PT Kimia Farma atau dengan kode saham KF. Dan berikut ini adalah bisnis model dari PT Kimia Farma. Yang pertama, PT Kimia Farma itu memproduksi sediaan farmasi seperti misalnya obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kemudian yang kedua, KF ini memproduksi alat kesehatan dan juga bahan kimia. Yang ketiga, memproduksi minyak nabati, iodium, dan garam-garam. Kemudian selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan dari KF. Kita mulai dari revenue-nya ya. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu mengalami growth yang cukup bagus dan baik ya. Yang mana tahun 2016 itu sebanyak 5,8 triliun hingga sampai 2021 yaitu mencapai 12,7 triliun. Dan kenapa sih pada saat pandemi tahun 2019 KF ini tetap meningkat penjualannya? Ya mungkin karena sektornya juga dari industri healthcare, jadi mungkin pandemi malah justru menjadi efek yang positif ya. Karena dengan adanya pandemi, tentunya kasus-kasus COVID-19 juga semakin banyak dan sehingga menuntut pemerintah harus melakukan action guna untuk mengurangi
kasus tersebut, seperti pembiayaan APD dan alat-alat kesehatan untuk frontliner dari bidang kesehatan seperti suster, dokter, dan lainnya untuk mengurusi pasien yang terkena COVID-19. Sehingga hal tersebut pun berpengaruh terhadap revenue. Kemudian untuk net profitnya sendiri, dari tahun 2016 sampai 2018, KF ini sempat mengalami growth yang bagus. Namun pada tahun 2019 tentunya karena dampak dari pandemi, jadi laba bersihnya menurun sampai minus 12,7 billion. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya KF ini mulai naik ya net profitnya atau laba bersihnya hingga sampai 2021 yaitu sebesar 402,6. Kemudian untuk rasio keuangan selanjutnya yaitu ROA dan ROE. Yang pertama kita akan lihat ROA-nya. Jika dilihat dari 2016 sampai 2018 itu sama sekali nggak ada pertumbuhan. Dan untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 malah mengalami penurunan yang sangat drastis ya, sampai minus 0,07%. Namun untuk tahun selanjutnya sampai tahun 2021 itu mengalami peningkatan ROA sebesar 2,14%. Kemudian lanjut untuk ROE-nya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 juga enggak berbeda jauh, namun sampai ke tahun 2019 itu juga mengalami penurunan yang drastis yang tentunya karena pandemi. Dan untuk tahun selanjutnya tahun 2020 sampai tahun 2021 itu juga sama seperti ROA sudah mulai mengalami pertumbuhan. Dan rasio ini berkaitan dengan net profit, yang mana besarnya ROA dan ROE ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu rasio DAR dan DR-nya dari perusahaan KF atau Kimia Farma. Jika dilihat pada gambar berikut, perbedaan antara kurvanya itu nggak beda jauh ya antara DAR dan DR. Dan rasio tersebut berkaitan erat dengan hutang ya, sehingga bisa dilihat bahwa KF ini bisa mengontrol hutangnya untuk gak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah juga. Yang mana semakin rendah rasio tersebut maka perusahaan semakin bagus dalam pembayaran utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Topik selanjutnya yaitu valuasi. Pada kasus ini saya menggunakan relative valuation, yaitu dengan 3 metode yang saya pilih, yaitu yang pertama price to sales ratio, lalu EV EBITDA, kemudian PER to growth EPS. Untuk yang price to sales ratio kita bisa lihat bahwa hasilnya atau angka yang didapat yaitu 0,66, yang mana jika dilihat dari benchmarknya, jika kurang dari 1 itu diartikan bahwa nilai saham tersebut sedang undervalue, yang mana berarti harga KF ini sedang undervalue atau murah. Kemudian untuk metode EV atau EBITDA itu menghasilkan margin of safety sebesar 172,41%. Itu margin of safety yang sangat tinggi, atau mungkin
metodenya saya menggunakan rumus yang salah mungkin ya, jadi margin of safety-nya sangat tinggi. Kemudian untuk yang pair to growth EPS itu menghasilkan rasio minus 0,36, yang mana benchmarknya jika kurang dari 2 itu bisa dikatakan sedang undervalue. Namun jika dilihat dari metode-metode lainnya, mungkin masih banyak yang lebih relevan ya, seperti metode DCF atau yang lainnya. Dan valuasi yang saya lakukan ini mungkin bisa juga masih salah. Kemudian berikut ini adalah hasil dari pembelian saham dari PT Kimia Farma. Saya membeli 2 lot pada tanggal 1 April tahun 2022 pada harga sekitar 1.753,33, dan mungkin karena saya tidak melakukan analisis teknikal, jadi untuk entry belinya jadi loss sebesar minus 666. Namun tujuan saya adalah jangka waktu sekitar 1 sampai 3 tahun. Jadi fluktuatif harga seperti ini mungkin bisa diabaikan saja. Untuk tanggal 4 April tahun 2022 harganya juga masih mengalami penurunan ya, sekitar minus 4.666. Dan mungkin itu saja pemaparan hasil analisis dari saham PT Kimia Farma. Dan apabila pemaparan ini masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nuriski Faizati dengan NIM 73114192221 akan menjelaskan pemaparan mengenai PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau bisa disebut HMSP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok dan investasi di perusahaan lain. Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dikenal dengan nama HM Sampurna Tbk, HMSP, didirikan pada tanggal 27 Maret 1906 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat HMSP berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya. Induk usaha HM Sampurna adalah PT Philip Morris Indonesia yang menguasai 92,60% saham HMSP, sedangkan induk usaha utama HM Sampurna adalah Philip Morris International Inc. Berikutnya adalah analisis return on asset, return on equity, dan debt equity ratio. Dilihat dari grafik di bawah ini, return on asset mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, sedangkan debt equity ratio pada tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, sebelum pada tahun 2015 debt equity ratio mengalami penurunan secara drastis. Dan pada tahun 2015 sampai 2020 debt equity ratio mengalami kenaikan secara perlahan sampai di tahun 2020 debt equity ratio berada pada angka 39,53%. Kemudian, sejak tahun 2015 hingga 2019, Sampurna konsisten menghasilkan ROE di atas 30%. Artinya perusahaan sangat efisien dalam memaksimalkan modal yang mereka miliki.
Bahkan sebelum periode 2015, ROE Sampurna bisa mencapai di atas 60%. Penurunan ROE ini disebabkan karena meningkatnya modal HMSP. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan right issue atau penambahan modal lewat penerbitan saham baru yang dilakukan pada tahun 2015. Kemudian ada data penjualan HMSP selama 10 tahun terakhir. Terlihat dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa penjualan HMSP terus bertumbuh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tahun 2011 penjualan HMSP masih di kisaran 50 triliunan rupiah. Namun di tahun 2019 sudah menembus di atas 100 triliun rupiah. Walaupun faktor kenaikan penjualan ini tidak terlepas dari kenaikan harga rokok dan juga kenaikan cukai tembakau, namun penjualan tetap bertumbuh. Selanjutnya, analisis teknikal. Secara teknikal, pergerakan HMSP selama masih mampu berada di atas level support, maka diperkirakan pergerakan HMSP berpeluang menguat untuk menguji resistance. Pada pergerakan indikator, baik MACD maupun stokastik masih menunjukkan kecenderungan sideways dan belum mengonfirmasi adanya penguatan. Pada level support menunjukkan nilai sebesar Rp950, sedangkan untuk menguji resisten menunjukkan hasil sebesar Rp990. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.